semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang bilang yes. Oke, di depan ada slide presentasi yang sudah Bapak tayangkan. Hari ini kita akan memadukan materi TKT, ada yang bilang TKJ, tapi dengan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu bukan berpikir, berarti komputer yang berpikir. Berarti kita nggak berpikir dong, tidak seperti itu. Pak, kalau di sini ada masalah, berarti hidup kita penuh dengan masalah? Nggak juga. Tapi kita akan mencoba mempraktekkan materi-materi yang ada di PKJ, di TJKT, sesuai dengan konsep berpikir komputasional. Oke, yang pertama, dari kalimat memecahkan masalah dengan cara yang cerdas dan terstruktur. Bapak ingin kita mulai dari absen 22, mana? Coba. Nah, dari bangun tidur sampai ke sekolah tadi memecahkan masalah. Bapak nanya dulu ya, ada masalah tidak? Gak ada. Oke, kita ganti ya, karena dia bilang tidak ada masalah. Kalau masalah tidak ada, kita ganti berpikir komputasional dari segi artinya itu jangan pakai mata masalah, tapi pakai kata pekerjaan. Memecahkan pekerjaan dengan cara yang cerdas dan terstruktur. Kalau memecahkan pekerjaan apa yang dilakukan dari bangun tidur sampai dia sampai sekolah? Bangun. Pekerjaannya apa? Bangun. Bangun apa? Sholat. Terus. Baju Pak. Jangan asal kelas-kelas ada yang ke luar negeri jadi caregiver. Pekerjaannya salah satunya adalah memakaikan baju orang tua yang jadi ya objek ya. Iya, salah satu bagian dari caregiver itu yang pakai baju itu masa diketawain. Nanti kalian kalau ada di posisi itu pas memakaikan baju untuk orang tua sambil ketawa-ketawa. Terus apa lagi? Keluarin motor. Tuh. Terus manasin. Terus rapiin buku yang butuh bapak. Terus Berangkat Pak. Berangkat pukul berapa? Ya lewat 10. Lewat 10 sampai sini. 20-an. Rumahmu di mana sekarang? Di Bandar Jati Pak. Oh, Bandar Jati. Ini naik motor? Iya Pak, kalau muter jauh. Oke, baik. Kita tes sekarang. Ada kalimat dengan cara yang cerdas dan terstruktur. Kalimat dengan cara yang cerdas berarti kita tes. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Ridho ya. Ridho tunjuk satu orang. Pak, saya nggak berani. Sebutkan satu angka di antara 1 sampai dengan 36, tapi jangan nama angka kamu. Untuk jawab pertanyaan Bapak. Pertanyaannya nanti Bapak sebutkan setelah kamu tunjuk. Coba lihat. Nggak boleh. Berarti dia jadi 12 Pak. Oh, 12. Itu 12 kan? Untuk Ipan. Dari pekerjaan yang disebutkan Ridho, kalau memang itu ada dengan cara yang cerdas dan terstruktur, pekerjaan apa yang Ridho lakukan dan kamu lakukan? Pakai baju. Ada kalimat dengan cara yang cerdas. Kamu sebutkan pakai baju saja. Karena kalau nggak mungkin ketika mengucapkan pakai baju, ini nggak di bajunya nyampe. Bajunya nempel kan nggak mungkin. Langkah-langkahnya. Nah, langkah pakai baju. Langkah-langkah pakai baju. Udah baju. Pakai baju. Ya. Pakai baju, langsung pakai baju. Kan pakai baju itu nggak pakai baju. Pakai baju itu ada langkah-langkahnya. Masukin ini apa? Masukin apa dulu? Kan ada baju. Nah, Masukin tangannya ke kiri terus kencingin
Kecuali kalian menyebutkan pakai baju itu langsung menempel, kan tidak ada langkah dulu memasukkan tangan yang kanan, tangan yang kiri kita kancikan. Kan nggak mungkin pakai, ada nggak yang pakai baju ini dengan cara seperti pakai kaos? Oh, belum. Jadi kancingnya tidak dibuka, kalau dimasukkan aja, akhirnya kancing yang atasnya copot. Itu yang dimaksud dengan cara yang cerdas. Itu artinya tepat tidak memakai baju yang ada kancingnya seperti ini disamakan dengan pakai bagian atasnya tidak dicopot di kancing. Kalian sudah. Oke. Apa? Siapa? 15 Pak. 15. Apa yang tidak sama? Motor. Mengeluarkan motor. Perbedaannya apa dengan itu? Ya. Kan itu tadi pakai motor juga. Bedanya di mana? Kalau saya pakai sepatu. Coba Rido pakai sepatu kali itu. Ya, saya nggak pakai motor Pak. Tadi bilangnya mengeluarkan motor, kok sekarang saya nggak pakai motor? Bedanya kalau Rido pakai motor. Kalau saya jalan kaki Pak. jalan kaki. Oke, baik. Jalan kaki. Rumahnya di daerah atau di mana? Bojong Neros. Dari Bojong Neros ke sini bisa nggak jalan kaki? Bisa. Kan tadi Tapi pelan. pas saya nggak pakai motor, saya jalan kaki. Pas ditanya bisa nggak dari Bojong Neros ke sini jalan kaki? Jawabannya nggak bisa karena telat. Oke, baik. Kenapa telat? Memang berapa jaraknya? Tahu Pak. Nggak tahu. Oke. Yang disampaikan ada yang pakai motor ke sini, ada yang persamaannya pakai baju, ada yang dalam tanda kutip ke sini jalan kaki tapi sebenarnya dibonceng. Dibonceng berarti. Saya punya. Oh, naik Miata. Kenapa naik Miata? Yang murah. Murah. Ongkosnya 2000. 2000. Oke. Tapi tolong gabungkan antara cerdas dengan efisien. Satu dong. Depan. Ya. Coba kalau tadi misalkan dari Bojong Neros jalan kaki ke sini. Cerdas Pak. Saya tapi telat. Jadi jangan berpikir, saya naik, gaya naik Miniarta. Iya, kalau nggak naik, telat. Kalau telat, bantuan. Ya, seperti itu. Jadi kata cerdas, tolong tidak hanya diartikan dengan pintar, tapi tolong sandingkan dengan kalimat setelah bangun tidur, pakai baju, siapkan peralatan buat ke sekolah, karena rumahnya di Bantarjati, tinggal jalan kaki, nyebrang jalan, sampai SMK. Terus ada kalimat terakhir, baru saya mandi di sekolah. Itu yang dimaksud terstruktur atau tidak? Tidak. Tidak, karena mungkin kalimat bangun tidur di sini. Udah jam 5 kurang sedikit nih, tinggal mandi aja lah daripada telat. Lalu habis itu sholat subuh. Struktur itu artinya berurutan. Bapak ganti dari kalimat seperti ini. Apakah termasuk sholat ketika Bapak Allah seperti ini langsung salam? Kalau itu maksudnya itu termasuk sholat tidak? Tidak. Bahkan sholatnya itu ada tata caranya dan tidak langsung salam, tidak langsung selesai. Itu yang dimaksud struktur, artinya berurutan dulu, berurutan atau tidak. Next, di depan aja, boleh di depan aja Bapak. Sekarang kalimat masalahnya kita ganti, kita sepakat kata masalahnya ganti. Semuanya lihat di depan. Posisinya adalah berpikir komputasional itu proses berpikir yang melibatkan pendekatan sistematis untuk memahami dan memecahkan masalah. Kata masalahnya kita ganti jadi pekerjaan. Kenapa? Di pertemuan pertama aku sudah sampaikan. Tujuan kita di SMK ada 3. Boleh dipilih lulusan SMK apakah mau B dulu bekerja
apakah ada rezeki buat melanjutkan ataukah mau wirausaha. Jadi kata masalah kita ganti dengan kalimat bekerja, boleh. Melanjutkan boleh, wirausaha boleh. Atau kalimat masalah itu memecahkan masalah itu jadi memecahkan pekerjaan. Seperti cara kerja komputer. Oke, sekarang siapa tadi yang terakhir? Nah, biar adil, sebut 30 pekerjaan yang kaitan dengan TKJ. Komputer. Pekerjaan apa? Komputer. Itu apa? Kerjanya komputer. Administrasi. Administrasi. Ya, Terus admin gitu. enggak. Enggak. Adanya apa? Apa aja sih? Disuruh apa bertanya? Artinya ketika kalian truk ke SMK 3, truk masuk TKJ, terbayang tidak pekerjaan apa yang kaitan dengan TKJ di jurusan kalian? Ketika kalian lulus SMK atau ketika lulus kuliah, bilang dulu. Oh, pekerjaannya apa? Engineer apa? Nanti ditanya loh, Pak. Kalau dikasih tahu sama bukan saya. Engineer itu apa engine? Engine apa? Mesin apa? Oke, karena udah kaitan dengan TKJ, bernilai. Pertanyaan bernilai. 3, 2, 1. Bisa dijawab? Lewat. Sekarang mana tadi Tiara? Tiara sebutkan satu angka di antara 1 sampai 3. Kita dengan jurusan TKJ. 3, 2, bentar Pak. Lewat. Karena bernilai. Jadi kalau lama-lama bagian. Mau nggak? Enggak. Mau nggak? Mau deh. Boleh, Pak. Apa? Web development. Web development. Buat web gitu. Terus, Terus engineering teknisi komputer. Terus? Teknisi jaringan. terus, Engineering kabel. Terus cyber security. terus. Jadi keamanan. Pilih satu yang buat kamu paling. Kayaknya saya bakal ke situ teman-teman. Absen berapa? Absen 28. 28. Bapak checklist dan bapak nilai plus 5. Saya lebih milih web development soalnya sekarang kan banyak apa ya kayak all shop gitu, terus webnya suka pengen Di online kan. ya terus di bagus-bagusin lah gitu. Oke, Banyak baik. fiturnya. Terdengar oleh semuanya pekerjaan web development. Nah, ini jadi acuannya. Sekarang kuncinya akarnya posisi di sini. Bapak ingin lihat percabangannya dari semuanya seperti apa. Signal itu ada 4 bagian. Dekomposisi, pattern, recognition, abstraction, dan algorithm design. Yang pertama adalah dekomposisi. Mungkin pernah mendengar kalimat ini di matematika atau di pelajaran eksak sejenis matematika. Nah, dekomposisi itu adalah nih, semisal seperti ini. Kalian mau makan itu yang MBG itu. Yang porsi MBG yang dimakan pertama apa? Tidak bisa jawab? Nasi. Siapa yang bilang nasi? Nasi, habis makan nasi, ayamnya. Habis makan ayam, sayurnya. Habis makan sayur, minum dulu. Habis itu buah. Oke. Itu yang dimaksud dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Sederhananya, satu porsi MBG itu kira-kira 1 kali kuah masuk tidak? Dimasukin bareng. Kalaupun ada yang masuk, tidak akan masuk semua. Itu yang dimaksud dekomposisi. Bapak lihat di situ. Sekarang nih, web development. Acuannya ya, kita pakai kata kunci web development. Mau pakai handphonenya, tidak pakai handphonenya, silakan cari dekomposisi dari web development. Yang pertama bisa menyebutkan dekomposisi dari web development, angkat tangan. Angkat tangan dulu, jangan jawab.
Operator sambil nyari. Ya. Mau ikutan nyari kan? Dua. Yang kedua back end dia kayak nanti abis home nanti mau kemana dulu, apa nyusun apa tampilan-tampilannya gitu mau kemana. Abis itu baru nanti dijalanin aplikasinya kayak pakai codingan gitu. Oke, sip. Ada yang mau menambahkan? Bapak kasih 5 dulu. Dekomposisi maksudnya apa, Pak? Dekomposisinya sudah tahu. Sebutkan satu aja yang paling apa yang bagus dari dekomposisi tadi. UI/UX. UI/UX di bagian front end. Iya. Oke, di bagian front end yang dikerjakan oleh si Pak. Ini prototype design webnya gitu. Prototype desain Webnya. apa saja yang dikerjakan di prototype. Misalkan seperti ini. Minggu pertama bulan Agustus dapat objekan berupa situs apa? Minggu ini dapat lagi. Jadi kayak minggu pertama kalau misalnya kita ngerjain apa tugas kayak dari orang, dapat tugas dari orang lain, ditanya dulu keinginannya mau apa, nanti didiskusiin, habis itu cari yang paling sesuai. Nah nanti minggu kedua baru mulai mengerjakan desain awalnya dulu, kayak warnanya, pemilihan warna, terus tata letaknya gitu. Nah minggu ketiga mulai ngeberesin dari home sampai kayak semuanya gitu sedetail mungkin. Terus kayak minggu keempat baru kita kasih ke customer gitu. Oke, baik. Di bulan September, minggu kedua, datanglah seorang CEO namanya, dia tidak disebutkan namanya, tapi menyebutkan saya dari Ivan Corporation. Ipan Corporation. Misal, saya mau buat website untuk perusahaan saya. Yang pertama dilakukan apa? Nyari tahu keinginannya mau yang kayak gimana. Nah, yang disebutkan tadi itu barusan persis itu adalah tadi yang disebutkan di job yang pertama di bulan Agustus. Itu yang dimaksud dengan pola. Pola itu artinya yang dilihat nih, mencari sama-sama minta dibuat website. Itu dulu tuh kesamaannya. Perusahaannya mau sama, mau beda, jenis pekerjaannya tidak jadi urusan. Tapi persamaan antara bulan Agustus dengan bulan Septembernya itu adalah ada tanya jawab dulu mau seperti apa. Nah ketika bertanya itu masuk pola. Gak mungkin misalkan pada saat Ivan datang langsung belajar di websitenya, gak mungkin seperti itu. Ivannya lihat, ini mah tidak perusahaan saya mana. Langsung jadi gitu. Itu pentingnya kita tahu pola. Supaya apa? Tahu pekerjaan urutannya itu apa saja yang dikerjakan yang sama dan itu tidak mesti diulang-ulang. Contoh-contoh, Bapak sambungkan. Ada pertanyaan dalam penentuan front end itu adalah basis warna yang utamanya apa? Dari warna saja. Contoh. Kebayang tidak waktu pemilu itu ada partai dengan warna tertentu? Merah. Bagaimana jadinya jika warna yang dominan tiba-tiba berubah, didesain di situsnya itu warnanya yang bertolak belakang atau partainya kebalikannya? Pasti gak mampu. Makanya penting tadi menanyakan pola. Kemudian tadi menanyakan apa isinya. Itu penting, kenapa? Karena supaya nih yang datang di bulan kedua atau bulan September nanti keinginannya terpenuhi. Minggu ketiga apa yang dikerjakan, minggu keempat apa yang dikerjakan, itu yang dimaksud dengan pola. Next, masih di web development layanan kita yang tidak relevan. Ada yang bisa ngasih contoh? UI/UX, dia mengerjakan front-end. Kita kaitkan dengan abstraksi. Hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Yang pentingnya apa? Yang tidak relevan kita lewat. Ada yang bisa menyebutkan pertanyaan dulu lagi? Untuk web developmentnya itu menguasai dasar-dasar web seperti
Itu yang utamanya. Nah, kan ada kalimat operator udah tampil. Ada kalimat mengabaikan detail yang tidak relevan. Tadi kan udah disebutkan kata pentingnya. Ada nggak yang tidak relevan dengan pekerjaan itu? Contohnya, menguasai semua bahasa pemrograman sekaligus. Jadi nggak perlu semua, cukup pilih satu atau dua. oke, dengan seperti ini. Pada saat front end-nya, kira-kira kalau mengerjakan itu pakai MySQL, nyambung tidak? Tidak, karena MySQL basisnya di data. Pekerjaan utamanya adalah mengolah data. Karena front end berarti yang dipelajari tadi yang disebutkan HTML, CSS, fokusnya di situ saja. Jadi kalau misalkan, wah, web development harus bisa semuanya, itu nanti kalau kalian sudah ada posisi webmaster. Yang dimaksud di sini dengan abstraksi itu, yang terpenting saat kita mengerjakan tugas itu apa, boleh kita abaikan yang lain. Contoh di saat yang bersamaan, datang ke sini ke web development, tiba-tiba ada yang minta, buat saya database dong, buat ngerekap data karyawan selama 1 bulan. Yang disampaikan cukup dengan kalimat mohon maaf, saya selesaikan dulu pekerjaan utama saya di bagian front end, baru saya selesaikan yang di bagian database-nya. Itu pun kalau memang masuk kategori bagian dari tugas saya. Itu cara melakukan. Kenapa kalau kita belum juga selesai disuruh? Yang pertama pekerjaannya belum selesai, tanggung. Yang kedua pekerjaannya juga belum tentu selesai. Sama aja dengan kalian tuh MBG yang di depan lagi makan, tiba-tiba yang di sebelahnya bilang habisin punya saya dong. Sederhana aja, yang kita makan saja belum tentu habis, apalagi disuruh makan yang sebelahnya. Sudah tahu kita kekenyangan, sebelahnya ngomong punya saya habisin, ini saya belum habis, apalagi tambahan. Itu contoh yang masuk kategori abstraction. Yang terakhir adalah algoritma, desain algoritma. Menyusun langkah-langkah solusi secara sistematis. Langkah-langkahnya uraikan. Operator next. Kita buat contoh kasus sederhana seperti ini. Perhatikan. Nah, nanti yang akan menjadi tugas hari ini adalah kita tentukan satu masalah. Web development sudah ada yang punya. Yang lain yang web development. Kalau bisa nyari pekerjaan yang lain. Perhatikan, di sini ada kasus, ada bakar atau panggang roti. Itu masalahnya. Dekomposisinya adalah siapkan roti dulu, oleskan mentega dan manggang. Menyiapkan roti. Jadi kan itu pekerjaan kan, menyiapkan roti misalkan ambil dari lemari, taruh di piring, apapun itu ya. Terus mengoleskan mentega, itu pekerjaan. Memanggangnya juga pekerjaan. Yang kalau itu posisinya ada di restoran, karena ini Bapak materinya sampaikan di anak kuliner juga. Kalau itu ada di posisi restoran yang besar, mobilitasnya tinggi, pekerjaannya itu bukan oleh satu orang. Ada yang udah nyiapin roti aja. Terus ada lagi yang ngolesin mentega saja. Ada yang tugasnya hanya manggang. Pas ditanya sama orang tuanya kerja di mana? Di restoran. Ngapain? Cuma panggang roti. Panggang roti. Gampang atuh. Jangan salah, kalau manggangnya satu mudah. Coba kalau manggangnya ribuan. Apa sama pengen ngasih contoh yang lagi rame tapi gak di endorse. Apa ya? Sorry sekali. Posisinya di depan kita. Pernah nggak kegacoan? Kenapa? Yang masaknya dari ujung sampai ujung. Karena kan dia punya level 0, bahkan level 0 sampai dengan level berapapun ya yang lebih tinggi. Bapak pernah ada di posisi sengaja mesennya yang level 0. Level 0 ngapain sih? Jadi ada pekerjaannya yang nyiapin mie saja. Jadi kan posisinya dari freezer, bentuknya kecil seperti pos kayak gini, numpuk. Kayak diletakkan dulu, diurai dulu. Udah beres, masukin truk aja. Diaduk, beres dari aduk, pindah ke tempat. Dari tempat itu dibumbui. Itu yang level itu mulai dari dibumbui.
Dari ngebumbuin itu kalau dia tahu itu level 0 kan ada datanya level 0. Masuk ke proses penyajian. Dikasih topping di bagian penyajian. Dikasih ke bagian yang di depan itu yang nyebutin, mencet bel. Datanglah orang yang mestinya. Ternyata dibalik itu dikasih bumbu, setelah bumbu itu ternyata dia enggak balik kanan. Dia geserkan ke sebelah kirinya. Level 1 lewat 2, 3, pas 4 dibumbuin. Apa bisa nanya, kenapa ya gak di level 1? Kan level 1 lagi nganggur. Ini di sini dimasak, dibumbuin. Ini level 0 ya. Harusnya di sini level 1 kan? Level 1-nya lagi kosong. Bapak nanya, kenapa yang level 1 itu gak ngasih bumbu? Dia sampaikan, Pak, loyangnya tempatnya ini adalah yang level 1. Itu sama saja, memang sama saja. Takutnya gini, ini mending kalau level 1. Takutnya kalau di sini sebelumnya level 10, masak level 10, tiba-tiba ini kan lagi kosong, nih, nanti saya beli. Pesannya level 1. Pas dikasih ke customer, saya level 1 kenapa? Pada setiap level 10. Karena apa? Karena wadahnya itu ya, wajahnya itu bekas level 10. Makanya dia per level. Supaya apa? Supaya konsistensi rasanya sama. Level 1 semua. Level 10 semua. Meskipun di saat waktu kosong ada satu orang menghadapi 2 meja, yang ini level 1 dan 2. Contohnya kayak gitu, masih mending. Nah, tertutup. Kalau di saat gacuan masih sepi, 1, 2, 3 oleh satu orang, level 1, level 2, level 3, tidak akan tertutup. Tapi kalau kok bisa rame kayak gitu, di saat jam makan siang ketahuannya, yang ngantri sampai ke belakang, dia juga ngantri. Pada saat dibubuhin, masih cabai, itu aja konsisten. Coba kalau yang mengerjakan labeling itu satu orang, dia lupa di sini harusnya level 1 dikasih 2 sendok, level 2 masih mending. Pas level 2 selang 2 meja dikasih 4 sendok, dikasih pada masuk level 2 dikasih level 4. Sepintas dekomposisi ini kayaknya biasa saja, iya, tapi kalau di posisi ada di tempat yang ramai, bisa jadi itu pekerjaan yang dalam tanda kutip membutuhkan waktu dan tenaga. Next, petunya setiap kali sarapan dilakukan langkah yang serupa. Menyiapkan roti, mengoleskan mentega, manggang. Itu pola. Abstraksi fokus ke langkah utama. Ngapain? Kan roti, roti. Abaikan dulu rotinya merek apa. Meskipun ada yang memang saya mau rotinya harus merek tertentu. Tapi dalam hal manggang roti kan nggak mesti. Mentega. Kan mentega nggak membutuhkan misalkan, oh ini grade A, grade B, manggang. Memanggang fokusnya. Jadi ya fokusnya jangan sampai alat panggangannya merek apa, alat panggangannya harganya berapa, kan nggak mesti. Karena tujuannya adalah ketika dipanggang selesai matang. Next, algoritmanya adalah ambil roti, oleskan mentega. Ini urutannya boleh dibuat dalam bentuk urutan nomor 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Kalau gitu, masing-masing dari kalian menentukan satu masalah, satu pekerjaan yang kaitan dengan TKJ. Web development-nya sudah ada yang ambil. Pak, kan masalah TKJ atau pekerjaan yang kaitan dengan TKJ banyak yang sama. TKT 2 sudah nyoba, banyak yang sama. Sekarang kita coba di TKT 3. Web development sudah ada yang ambil. Coba. Kok boleh pakai handphone? Memang pakai handphone mengerjakannya. Papan tuliskan, bukan ngetik. Ada 2. Anda menulis di bukunya, dan Anda juga nanti mengetikkan masalahnya di sini. Contoh, karena sudah ada web development. Dekomposisinya sudah disebutkan tadi. Apa saja? Ditulis dan diketik. Pengenalan pola. Polanya pilih salah satu. Dari dekomposisi tadi kan udah ada nih posisi jawaban di bagian front end, polanya apa saja yang dikerjakan. Bagian abstraksi, hal apa yang terpenting dan yang tidak penting di bagian tadi Bapak ambil contohnya di bagian front end.
algoritmanya apa saja, langkah-langkahnya. Nah, fungsi dari kalian menulis di buku adalah nanti kalau sudah selesai dipoto, track yang diupload di sini. Pak, bagaimana kalau 2 lembar, 3 lembar? Kan kemarin ada yang sampai 2 lembar. Yang 2 lembar dikolase dulu. Jadi yang masuk ke sini hanya 1 file gambar. Pak, boleh di PDF kan? Boleh. Tapi yang paling enak gambar saja. Ditulis lewat 1 lembar jadi 2 lembar. Foto 2 itu ya dikolase. Atau misalkan kalian kayak ini contohnya. Mana. Nah, kayak gini. Lembaran pertama, lembaran kedua. Ya udah foto aja sekaligus di sini. Keren nggak kelihatan gambarnya? Boleh seperti itu. Atau misalkan lembaran pertama, truk foto. Lembaran kedua, truk foto. Beres. Setelah itu diupload sini. Paham? Oke, pengerjaannya kapan? Supaya nasinya tidak nunggu-nunggu. Setelah ini, kumpulan handphone. Ya, biasa dengan instruksi makan tidak pakai handphone. Tapi pakai sendok, bawa sendok. Wah. Ya waktu TKT 2 udah pegang kabel. Jangan. Wah itu bawa air tuh. Udah mau makan tuh kayaknya. Ntar 2 menit lagi kita makan. Kumpulkan handphone, Bapak panggil, situ ambil. Oke? Siap?